Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadadallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami cintai para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada Dr. Al-Habib Ja'far bin Sa'id As-Segaf, begitu juga kepada ulama kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Al-Segaf, begitu juga Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan semoga ulama-ulama kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan bisa menyenangkan dan menggembirakan daripada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di bulan yang mulia, di bulan yang mana dilahirkannya kekasih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang tidak pernah terputus kepada. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, sang pemimpinnya Nabi, sang penutupnya para Rasul. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dengan indahnya. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Beliau sangat mencintai, sangat mengasihi, sangat menyayangi daripada umat-umatnya. Sehingga apa bukti daripada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Di antara bukti Rasulullah sangat mencintai kita adalah beliau selalu mendoakan kita daripada umatnya. Sehingga disebutkan di beberapa riwayat hadis, di antaranya di hadis Sahihul Ibnu Hibban, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatu Aisyah di kediamannya beliau, sehingga Sayyidatu Aisyah memandang wajah yang penuh dengan cahaya, wajah yang sangat tampan. Kemudian Sayyidatu Aisyah merasakan ketenangan di dalam hatinya yang sungguh luar biasa. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Aisyah. Beliau katakan, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Aisyah yang telah lampau maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terlihat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa seperti itu, sungguh bahagianya Sayyidatu Aisyah. Sampai beliau bahagia, beliau tertawa. Saking bahagianya beliau terjatuh ke pelukannya Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatu Aisyah, "Begitu senangkah engkau dengan doaku tadi?" Maka Sayyidatu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah,
bagaimana aku tidak bahagia dengan doamu ya Rasulullah. Engkau adalah Habibullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wallahi innaha li da'wati li ummati fi kulli salah. Demi Allah, kata Nabi, itu adalah doa yang selalu aku panjatkan setiap hari di dalam solatku, kata Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti cintanya Nabi Rasulullah kepada kita seluruh umatnya. Sehingga pertanyaan, siapakah orang yang paling mencintai kita di muka bumi ini? Tentu normalnya kita menjawab orang yang paling cinta kepada kita siapa? Orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, saudara kita. Tetapi ketahuilah, orang yang paling cinta kepada kita di muka bumi ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sangat mencintai kepada umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya Nabi Muhammad tidak memilah-milih, mau dia orang kaya atau miskin, mau dia hitam atau putih, mau dia berdosa atau tidak berdosa, semuanya tanpa terkecuali Nabi SAW sangat mencintai mereka. Hingga disebutkan di dalam hadis Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar, qama Nabi SAW hatta asbaha yatlu ayatan wahidatan min kitabillahi biha yarka wa biha yasjud wa biha yarka wa biha yasjud wa biha fayaqulu in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dari sahabat Abu Dzar, suatu malam Abu Dzar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Beliau mengulang-ulang satu ayat di dalam salat beliau, di dalam sujud beliau, di dalam ruku beliau, yang mana ayat ini berbunyi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, jika engkau menghukum mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha bijaksana dan maha perkasa. Lalu Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat engkau dari malam membaca ayat di dalam rukumu dan di dalam sujudmu. Engkau mengulang-ulang ayat tersebut sampai pagi. Sampai pagi. Apa yang terjadi? Apa gerangan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, beliau katakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku berdoa, aku meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada umatku. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kita bisa melihat syafaat yang paling besar nanti ketika di hari kiamat. Pertolongan yang paling besar nanti di hari kiamat adalah syafaat Rasulullah. Sehingga neraka, sehingga surga itu haram bagi umat-umat yang lain sebelum dimasuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian tanda-tanda cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya yang lain adalah beliau menangis untuk umatnya. Disebutkan di dalam kitab Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW suatu ketika menangis ketika membaca ayat yang berbunyi, Rabbi inna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya patung-patung, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Banyak menyesatkan manusia. Kalau seandainya engkau memohon ampun kepada Allah, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Kalau seandainya kamu memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni. Dan barang siapa yang mengikutiku, maka dia adalah golonganku, kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengikutiku,
maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Hadirin, kemudian Nabi SAW beliau mengangkat tangan kepada Allah. Beliau berdoa sambil menangis. Ketika menangis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi bertemu dengan Nabi untuk menanyakan alasan kenapa Rasulullah menangis. Sehingga ketika Jibril turun bertemu dengan Rasulullah dan tahu alasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada Muhammad, aku akan membuatnya ridha dengan apa yang terjadi dengan umatnya, dan aku tidak akan menzalimimu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau puas dengan ridhonya Allah terkait dengan umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat Rasulullah sedih. Sehingga kita bisa melihat keutamaan yang Allah berikan kepada kita daripada umatnya. Di antaranya setiap kita ibadah, setiap kita berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali, bahkan bisa sampai tidak ada hentinya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak ridha apabila umatnya mendapatkan azab daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan azab, sakit pun daripada yang dirasakan oleh umatnya, maka Allah pun merasakannya. Maka Rasulullah pun merasakan sakitnya. Sebagaimana disebutkan, ma min ummati yushaku syaukata illa wa ana ajidu alamaha, kata Nabi. Tidaklah umatku tertusuk satu duri kepada kakinya, maka aku pun merasakan sakitnya. Ini adalah pedulinya Rasulullah, bukti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terakhir, Nabi pernah menagih janji kepada Allah. Beliau menagih janji kepada Allah untuk tidak menurunkan azab kepada umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Abu Daud dan juga Imam Baihaqi. Di dalam hadis, suatu ketika terjadinya gerhana matahari. Kemudian beliau solat. Di dalam solat beliau berdiri, kemudian beliau ruku dengan sangat panjang durasinya. Di sujud terakhir, beliau menghela nafas, kemudian menghembuskannya dengan sangat kencang. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku, Engkau tidak akan menurunkan azab kepada umatku selama aku masih bersama dengan mereka. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku, Engkau tidak akan mengazab umatku selama umatku memohon ampun kepadamu. Ini adalah bukti-bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan cintanya Rasulullah, bisa membanggakan, menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kelak di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum.